Kapayo nga. Film ini berfokus pada lelaki bernama Dax. Sekilas memang tidak ada perbedaan dengan lelaki pada umumnya, tapi ternyata dia memiliki pusaka kuda yang banyak didambakan oleh semua lelaki, bukan hasil urut ataupun karena kepatil ikan lele. Pusaka kuda ini dia miliki sedari lahir. Dax tinggal bersama bibi. Ibunya meninggal setelah kesulitan melahirkan Dax, yang dimana pusaka kuda yang besar itu menjulang menahan jalan keluar hingga butuh 2 suster untuk membantu mengeluarkan Dax. Tentu saja semua orang tercengang, apalagi suster ini yang langsung seperti putri malu, peka terhadap titik-titik. Isi sendiri ya boy. Harusnya ini menjadi kelebihan dan juga kebahagiaan bagi Dax. Namun semua berbeda baginya. Nasib buruk selalu mengikuti. Beberapa tahun berlalu, pada waktu itu dia sangat mengagumi seorang guru. Dax terus menatapnya sampai tidak butuh waktu lama untuk guru itu menyadari. Dax disangka omes karena saat berdiri terlihat besar dedek pusaka kuda itu. Kejadian sama juga terulang ketika berada di dalam bis. Saat seorang wanita meminta tolong untuk membayar ongkos, pusaka kuda itu membuat orang lain salah paham terhadapnya padahal sedang dalam keadaan normal. Teka, miss, kilala mo ba to? Oh, hindi kuya, kakaupo lang po niyan. Oh, ano, papapulis talaga kita. Tapos naman. Bibi Dax memiliki bisnis jual beli air bersih. Tidak jarang dia selalu membantu dengan mengantar beberapa jerigen air ke tetangga. Di hari itu Dax mengantarkan air bersih ke tetangga yang baru saja pindah. Melihat sesuatu yang kayak tembok Cina membuat tante menggigil. Ini adalah kali pertama pusaka kuda akan digunakan. Tapi siapa sangka ketika makan es krim pusaka itu nyangkut di mulut tante yang menggunakan behel gigi. Hingga mereka dibawa ke klinik 24 jam saking susahnya dilepas. Setiap ada hal unik atau di luar nalar pasti ada saja yang merekam. Dan video nyangkut itu langsung dengan mudah menjadi viral. Sampai suami tante buru-buru pulang dari berlayar setelah melihatnya karena khawatir. Kok khawatir ya? Kesel kali ya. Di rumah keduanya terlihat cekcok. Tante yang berlari keluar rumah tanpa sengaja kesenggol kaki kuda hingga dia meninggoy. Tapos, may dumating na kalesa. Mungkin ini hanya kebetulan, namun ketika pusaka kuda itu digunakan untuk kedua kalinya oleh orang bernama Alexa, hal yang hampir serupa terjadi lagi. Dax mendapat kabar bahwa Alexa meninggoy. Dia merasa itu salahnya karena pusaka kuda masuk semua padahal kayak gedung pencakar langit. Setelah menanyakan penyebab Alexa meninggoy pada ibunya, Dax sedikit merasa lega karena penyebab sebenarnya adalah infeksi tato. Tapi tetap saja itu mengganggu pikiran Dax hingga akhirnya dia memutuskan untuk tidak mendekati wanita lagi. Ayoko nun sa mga babae. Isa lang kasi ang tingin nila sa akin. Ako na ang umiwas sa mga babae. Nanonood na ng sine mag-isa. Beberapa minggu kemudian Dax bersama 2 kawannya menonton TV yang menayangkan berita meninggoynya dosen kampus tempat dia belajar. Di sini Dax merasa yakin bahwa dia terkena sebuah kutukan atau nasib buruk. Karena sebelumnya dosen itu meminta Dax untuk menemani dia, kalau tidak maka nilai ujiannya akan mendapat rendah. Untuk memastikan, Dax ditemani 2 teman pergi ke tempat seorang dukun. Apa yang dikatakan dukun itu sama persis dengan kecurigaan Dax yang mendapat kutukan atau nasib buruk dari pusaka kudanya. Tapi Dax coba berpikir positif, dia tidak mempercayai apa yang dikatakan dukun itu dan lebih memilih untuk berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Hinahanap ko po ang mga kasagutan sa aking mga tanong. Hindi ko po kagustuhan ng mga nangyayari sa akin. Yes, Lord, baguhin niyo naman po takbo ng buhay ko. Dari sinilah kehidupan Dax mulai berangsur membaik. Bosan menjadi pengangguran, Dax bersama 2 temannya iseng membuat konten di sebuah media sosial. Tanpa diduga, dengan begitu cepat mereka mendapat follower jutaan dan Dax terbilang sukses menjadi konten kreator. Hingga uang pun sudah bukan menjadi masalah baginya. Itu semua karena pusaka kuda yang begitu mencolok di konten mereka. Hal yang dulu membuat Dax frustasi kini berubah menjadi sumber rezeki dan kebahagiaannya. Itu semua karena Dax tidak pantang menyerah serta selalu berpikir positif maju ke depan. Bukan hanya tentang uang, Dax juga dipertemukan lagi dengan wanita yang sangat dia kagumi sewaktu kuliah dulu yang bernama Bettina. Padahal sudah sangat lama keduanya ini tidak bertemu.
Pertemuan itu membuatnya lupa. Dia kembali menggunakan pusaka kuda untuk berolahraga bersama betina. Pagi hari Dax mendapat kabar bahwa betina dibawa ke rumah sakit. Dax langsung kembali menemui betina untuk meminta maaf atas kejadian itu. Padahal ini adalah yang pertama kalinya buat betina. Namun tiba-tiba saja tunangan betina datang bernama Harry. Dari sinilah Dax sudah tidak pernah mendengar lagi kabar dari betina, seolah hilang begitu saja. Beberapa hari kemudian ketika Dax dan yang lainnya sedang membuat konten, segerombolan orang datang membawa Dax pergi. Ternyata orang-orang itu suruhan dari Harry. Dax diikat dan terlihat penampilan Harry berbeda dari yang awal tadi ya Brody. Alasan betina tidak terdengar kabarnya itu adalah ulah Harry yang cemburu, tapi bukan pada Dax, melainkan pada betina yang bisa menggunakan pusaka kuda Dax. Jadinya kebalik ya Brody, jadi betina meninggoy oleh Harry karena cemburu. Dan sekarang Harry akan mengambil pusaka kuda Dax, namun tiba-tiba Dax yang berhasil lepas dari ikatan langsung melepas pusaka kudanya sendiri karena dia sudah tidak ingin melukai siapapun lagi akibat dari pusaka kuda itu. Sesaat kemudian Dax sadarkan diri, tiba-tiba dia berada di rumah sakit. Terlihat seorang suster memperlihatkan sesuatu dan akan segera memasangkannya lagi, yang ternyata itu adalah pusaka kuda milik Dax yang telah dia lepaskan. Film pun tamat. Pesan dari film ini adalah syukuri apa yang kita punya, karena setiap impian yang kita inginkan tidak selalu menjamin kebahagiaan. Jalani dengan sepenuh hati, ngeluh sedikit mah gak apa-apa atuh udah manusiawi. Sampai bertemu kembali, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.